Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Arum Meja Astuti Channel. Hari ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara menggunakan papan tulis digital, yaitu platform dari Google, yaitu Google Jamboard. Jadi dengan papan tulis digital ini memungkinkan ketika kita berjauhan dengan tim, dengan guru lain atau dengan peserta didik kita masih tetap belajar bersama, berkolaborasi untuk pembelajaran dalam satu papan tulis tersebut. Oke, untuk cara penggunaannya simak baik-baik. Jangan lupa like and subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya supaya ketika ada video terbaru Bapak Ibu dapat mengetahuinya dengan cepat. Langkah pertama untuk menggunakan papan tulis digital yaitu Google Jamboard, kita buka browser, kemudian kita ketikkan di sini Jamboard Google seperti ini, jamboard.google.com. Kemudian kita enter. Nah, ini jika kita belum pernah membuat Jamboard sebelumnya, maka di sini masih kosong. Nah, untuk membuatnya, kita klik tanda plus di sini, kita buat jam baru, kita klik tanda plus. Nah, ini sudah terbuka, ini Jamboard kita, papan tulis digital kita. Nah, papan tulis digital kita ini nanti bisa disetting siapa saja yang bisa menerima link ini, dan kita juga bisa menambahkan rekan guru, mengundang guru lain agar bisa bersama-sama menggunakan papan tulis ini. Jadi kita undang untuk menggunakan papan tulis ini secara bersama. Nah, yang pertama, jam ini kita beri judul dulu. Misalkan saya akan memberi judul materi pembelajaran saya, misalkan ASEAN. Jam ini saya beri judul ASEAN. Nah, di sini sudah ada judulnya ASEAN. Di papan tulis ini nanti kita bisa memilih latar belakang, ya. Ini tidak ada, bisa berupa titik atau mungkin berupa garis, berupa papan stream seperti ini, atau kita ingin rubah warnanya jadi biru ataupun jadi hitam bisa. Seperti itu. Ini untuk latar belakang. Saya gunakan yang biasa saja, saya tidak memakai latar belakang. Di sebelah sini ada pen. Nah, pennya juga bermacam-macam. Ada yang pena, spidol, stabilo, kuas. Warnanya juga nanti berbeda, silahkan gunakan mana yang disukai. Berikutnya ada hapus di sini untuk menghapus tulisan yang salah atau coretan yang tidak penting. Kemudian ini ada menu pilih. Terus di sini ada sticky note, ya. Sticky note ini untuk label, mungkin menandai yang penting-penting atau memberi tanda khusus untuk catatan yang penting sehingga akan lebih mudah terlihat. Di papan tulis ini kita juga bisa menambahkan gambar untuk lebih memperjelas materi yang disampaikan, dan kita juga bisa menggunakan laser. Nah, laser ini untuk saat kita mungkin menerangkan, nah itu bisa kita gunakan laser ini. Oke, kita mulai, kita coba dulu. Karena saya akan menerangkan tentang ASEAN, saya akan membuat sticky note, tulisan biar lebih menarik. Kita gunakan ini. Saya pilih warna ini. Nah, ini warnanya sticky note-nya bisa berubah-ubah disesuaikan dengan keinginan. Nah, sticky note bisa dibesarkan, bisa dikecilkan, kemudian bisa digerakkan, diletakkan di sebelah mana bisa. Nah, saya di sini saya letakkan di atas saja. Saya
Nah, seperti ini ASEAN. Jadi kita akan membahas tentang ASEAN. Nah, ASEAN didirikan berdasarkan Deklarasi Bangkok tanggal 8 Agustus 1967. Nah, siapa saja pemrakarsa yang mendirikan ASEAN? Nah, kita tambahkan gambarnya di sini. Saya pilih gambar ini. Nah, ASEAN di sini. Saya ini pendiri ASEAN. Klik, kemudian di open, upload. Nah, kita tunggu supaya masuk ke jam dulu. Nah, ini sudah masuk. Nanti kita bisa meletakkannya sesuai dengan keinginan kita. Misalkan saya taruh di sini. Nah, ini. Jadi ASEAN didirikan diprakarsai oleh 5 negara yang mereka kemudian berkumpul berada di Bangkok untuk menandatangani deklarasi Bangkok. Nah, Menteri Luar Negerinya dari 5 negara itu ada Tun Abdul Razak. Nah, ini Tonat Koman, S. Rajaratnam, Narsiko Ramos, ada Malik. Nanti Bapak Ibu sambil menerangkan, sambil memasukkan ke dalam papan tulis ini. Kita bisa berikan tanda ini supaya mudah. Misalkan kita pakai stabilo saja yang lebih tebal misalkan. Nah, jadi ini ASEAN didirikan diprakarsai oleh 5 negara, yaitu ada Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina, dan Indonesia. Tanggal berapa tadi dituliskan bisa di sini, misalkan dituliskan pada tanggal 8 Agustus. Nah, kalau mungkin apa ya, lebih enak kita menggunakan laptop atau mungkin HP ya, yang touchscreen, yang layar sentuh, jadi menulisnya lebih bagus, lebih enak. Jadi pada tanggal 8 Agustus ditandatangani deklarasi Bangkok. Nah, sampai saat ini sudah ada berapa negara ASEAN yang bergabung? Misalkan kita masukkan lagi gambar ini, gambar anggota ASEAN, peta wilayahnya dan benderanya dimasukkan. Kita tunggu sampai upload selesai. Nah, kemudian kita atur letaknya, besar kecilnya. Nah, seperti ini. Ini sudah terlihat. Nanti siswa yang di rumah bisa memperhatikan kita pembelajaran menggunakan aplikasi papan tulis ini. Sambil menerangkan, kita sambil masukkan gambar, menulis di sini bisa. Di sini sudah saya masukkan gambar-gambar negara-negara ASEAN. Ada 10 negara. Nanti dijelaskan ke anak-anak mana siapa saja yang termasuk negara anggota ASEAN beserta wilayahnya. Kita beri tanda juga, kita ambil ini, kemudian misalkan warnanya ini. Nah, untuk membuat peta pikiran atau peta konsep, ini juga sangat bagus aplikasi ini, sehingga anak-anak akan lebih mudah mengingat ketika menggunakan gambar-gambar seperti ini. Ini ada 10 negara anggota ASEAN. Kita tambahkan misalkan 10. Nah, 10 anggota. Ada 10 anggota misalkan. Ada 10 anggota. Misal kita akan menghapus, nah
Kita coba hapus tulisan yang ini, akan saya hapus. Kita gunakan hapus. Nah, hapusnya diklik, kemudian kita hapus di sini. Nah, seperti ini. Ya, ini fungsinya penghapus seperti ini untuk menghapus yang tidak digunakan, tidak lagi terpakai, bisa dihapus kembali. Nah, seperti ini. Kita bisa tuliskan kita bisa menampilkan gambar, memasukkan gambar, tulisan, sambil menerangkan sehingga anak-anak di rumah akan lebih mudah. Setelah itu kita bisa membagikannya kepada siswa. Nah, kemudian di sini ya, siapa misalkan guru lain yang akan kita ajak join untuk ke papan tulis ini supaya bisa ikut mengajar, juga bisa mengedit, juga bisa. Dan salin link ini, nah ini nanti biasanya siapa saja sih yang bisa mendapatkan link ini. Nah, nanti kita yang bisa menentukan siapa saja. Oke. Dan untuk file ini, setelah kita mengajar, kemudian kita download sebagai PDF bisa, ya, atau mungkin disimpan frame sebagai gambar ini. Nah, nanti bisa juga seperti rangkuman materi itu nanti akan lebih mengena ke anak-anak menggunakan ini. Kita bisa download sebagai PDF. Nah, download sebagai PDF seperti biasa disimpan save file, nanti tersimpan di hasil downloadan Bapak Ibu, atau mungkin simpan framenya sebagai gambar juga bisa. Nah, enaknya Google Jamboard ini, papan tulis digital ini tidak terbatas. Nah, jadi kita bisa pindah ke frame yang lain, ya, ini tidak terbatas seperti ini. Kemudian kita masih bisa mengakses frame yang sudah kita buat tadi, Jamboard yang sudah kita tulis di sini juga tidak akan hilang. Nah, kita ganti di sini misalkan setelah menerangkan pendirian ASEAN, misalkan kita lanjutkan tentang menerangkan negara di ASEAN, misalkan saya akan menerangkan tentang Malaysia. Saya pakai sticky note saja ya. Nah, seperti ini. Malaysia. Saya pilih yang stabilo hijau. Nah, oke. Nah, ini sudah nanti diterangkan apa lagu negaranya. Mungkin anak-anak juga bisa mengisikan, misalkan mata uangnya apa, ya. Di sini biar bisa ikut menambahkan apa saja tentang Malaysia, mungkin dari kondisi geografisnya, ekonomi, ya. Ini nanti semua bisa ikut menambahkan, menuliskan lagu kebangsaannya apa. Nah, nanti bisa ditambahkan seperti ini. Seperti itu bagaimana cara penggunaan papan tulis digital Google Jamboard. Semoga Bapak Ibu bisa menggunakan ini ketika pembelajaran jarak jauh. Demikian tadi cara penggunaan Google Jamboard. Jadi sekarang kita tidak usah bingung lagi ketika melakukan pembelajaran jarak jauh. Kita bisa menggunakan Google Jamboard ini untuk memberikan pembelajaran kepada anak didik kita. Oke, terima kasih sekali lagi. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Semoga terus bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.